I'll be halfway to my mommy's home. It just dawned on me life is half fleeting as a passing dawn. And it was my mistake, she never said a thing about Jesus. I miss my mother's southern drawl and her praying through the walls in the evening. Tahu nggak sih fungsi musik itu apa? Kalau nggak tahu, biar gue kasih tahu. Tonton video ini sampai habis, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang musik. Secara umum, musik memiliki banyak fungsi, mulai dari ekspresi emosi atau ekspresi diri, yaitu untuk menyampaikan perasaan seperti senang, sedih, marah, cinta, dan segala perasaan atau ekspresi diri lainnya. Kemudian sebagai hiburan, karena musik dapat menghibur diri sendiri atau orang lain. Lalu sebagai komunikasi, diibaratkan musik ini menyampaikan pesan atau cerita, termasuk budaya atau nilai. Musik juga digunakan sebagai relaksasi dan terapi, karena musik dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Selain itu, musik juga digunakan sebagai identitas dan budaya. Kenapa demikian? Karena ada beberapa musik yang mencerminkan budaya, tradisi, atau identitas suatu kelompok. Musik juga sebagai motivasi, karena musik itu dapat membangkitkan semangat. Misalnya, mendengarkan musik saat olahraga, saat bekerja, bikin tugas, atau kegiatan lainnya. Terus, musik juga digunakan dalam upacara dan ritual. Misalnya acara keagamaan, acara adat, atau perayaan dan perlombaan. Dan yang terakhir, musik juga digunakan sebagai pendidikan, karena bisa jadi alat bantu belajar, seperti lagu alfabet untuk anak-anak. Tapi pernah nggak sih terpikirkan oleh kalian fungsi musik menurut sudut pandang kalian itu apa? Atau bagi diri kalian sendiri itu apa? Gue yakin, setiap orang memiliki fungsi musik tersendiri bagi dirinya. Seperti halnya gue sendiri. Musik bagi gue adalah ruang peristirahatan dari bisingnya dunia. Ia adalah bahu yang tak terlihat tapi terasa. Saat kata-kata tak bisa keluar, musik menjadi jembatan. Ia adalah tempat gue menyimpan luka, menjemput rindu, dan merayakan hidup. Tanpa musik, mungkin hidup masih berjalan, tapi tanpa rasa.
dan musik adalah rasa itu sendiri. Bagi gue, musik bukan cuma soal hiburan, tapi juga sebagai bentuk self-reward, penenang diri, dan sekaligus bisa menikmati energi dari artis favorit atau lagu favorit secara langsung. Itu rasanya healing banget. Menikmati musik dengan lebih mendalam bisa jadi tempat untuk melepas stres. Gue suka musik bukan hanya karena penyanyi atau penciptanya keren, cakep, dan sebagainya, tapi juga karena cara mereka menyampaikan cerita lewat nada. Lagu-lagu itu bukan hanya enak didengar, tapi juga menyentuh ruang yang diam dalam hati, tempat kenangan dan angan tinggal bersama. Musik atau lagu itu adalah sosok yang rasanya tidak diciptakan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menemani dalam diam. Setiap lagu seperti punya cerita sendiri. Bicara sunyi, semoga tahu yang ku alami. Musik adalah bahasa yang memahami. Saat kata-kata tak mampu menjelaskan, musik menjadi pelarian, menjadi pelukan tak terlihat di saat hati terasa sepi, dan menjadi penguat diam-diam ketika dunia terlalu bising. Setiap lirik seakan mewakili isi kepala dan perasaan. Karena seringkali lagu lahir dari kenyataan, dari luka, cinta, kehilangan, dan harapan yang pernah dirasakan oleh sang pencipta. Ada lagu-lagu yang terasa begitu dekat, bukan karena nadanya yang indah, tapi karena kisah di dalamnya menggambarkan perasaan kita yang paling sunyi. Terkadang, musik tercipta dari apa yang sungguh-sungguh dirasakan, dialami, dan dilalui oleh seseorang. Setiap liriknya menyimpan cerita, setiap nada adalah jejak perjalanan, dan tak jarang lagu-lagu itu tumbuh lebih jauh, menjelma menjadi film, menghidupkan kisah di balik melodinya. Seolah-olah membiarkan kita masuk ke dalam cerita yang awalnya hanya bisa kita dengar dan kita bayangkan. Sekarang lagu itu bukan hanya terdengar lagi, tapi kini juga terlihat dan terasa hidup sebagai kisah utuh. Seperti halnya lagu Komang, karya Ray Mulaode. Lagu yang begitu tulus hingga dijadikan film dengan judul yang sama. Kejauhan tergambar cerita Rasanya seperti menyaksikan cinta dalam bentuk sederhana, tapi penuh makna. terpisah jarak dan waktu. Ingin Komang bukan hanya tentang rindu dan cinta yang mendalam, lewat kata indah tapi tentang keberanian untuk mencintai di tengah perbedaan. untuk dirimu, sebab kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Kadang mencintai itu bukan hanya tentang menggenggam, Apabila tak bersamamu, kupastikan ku jalani dunia tapi juga merelakan dan menerima kenyataan. seindah kemarin. Ada pula perayaan Mati Rasa karya Umi Sahab. Lagu yang merangkum luka dan kekosongan dengan sangat jujur, lalu dihidupkan kembali lewat layar lebar, menyampaikan bahwa mati rasa pun bisa menjadi sebuah perayaan saat seseorang akhirnya lelah berharap.
Terdengar seperti ironi dan paradoks, tapi begitulah rasa. Saat perasaan sudah terlalu sering diabaikan dan luka tak kunjung disembuhkan. Ketika beban terlalu lama dipendam, hati pun mulai mati rasa. Lagu ini mewakili suara-suara yang sering tak terdengar, mewakili mereka yang terdiam lama, yang tampak kuat padahal sudah terlalu sering menahan tangis, tentang diam yang penuh sesak dan senyum yang menyimpan tangis. Lagu dan film itu mengajak kita berdamai dengan luka, bahwa tidak apa-apa jika suatu masa hati kita lelah dan tidak bisa merasa, karena kadang itu adalah satu-satunya cara untuk bertahan, dan itu pun merupakan bagian dari proses untuk pulih. Kemudian, siapa yang bisa melupakan Surat Cinta untuk Starla? Sebuah lagu ciptaan Virgon yang sangat dekat dengan banyak hati. Dan ya, telah diangkat menjadi sebuah film, mengisahkan tentang cinta yang manis, tulus, namun tetap tak lepas dari ujian. Saat lagu itu menjadi film, rasanya seperti membaca kembali sebuah surat yang dulu pernah dituliskan dan tetap disimpan dengan penuh kasih. Tentang apa yang membuatku mudah berikan hati. Seperti halnya surat, kadang cinta pun diuji oleh rahasia dan tak selalu sampai ke tujuan. Habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Lagu ini dan filmnya seperti kenangan yang tak ingin dilupakan, tentang jatuh cinta yang cepat namun membekas lama, mengingatkan kita bahwa cinta sejati bukan hanya tentang saling suka, tapi juga tentang memahami, memaafkan, dan memilih untuk tetap tinggal meski tahu rasanya tak akan selalu mudah. Sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidup Serta saling menerima, bahkan saat kisah tak sesempurna harapan. dapatkah lebih indah dari yang ku jalani. Dari semua itu, gue menyadari bahwa musik adalah cermin dan film adalah jendela. Keduanya membawa kita kembali ke tempat paling dalam dari diri kita sendiri, tempat yang diam-diam masih menyimpan rasa. Dan disitulah musik menjadi lebih dari sekedar bunyi. Ia menjelma kenangan, menjadi kisah, menjadi bahasa jiwa, dan menjadi cermin yang memantulkan kembali potongan-potongan diri kita sendiri. Layar menjadi cermin dari isi hati yang tak selalu bisa kita ucapkan. Dalam liriknya, kita menemukan luka. Dalam nadanya, kita temukan sebuah lara. Dan dalam setiap lagunya, ada bagian dari hati kita yang akhirnya merasa dimengerti. Lagu-lagu itu ketika dijadikan film, bukan hanya terdengar, tapi juga terlihat, terasa, dan menyentuh. Dalam lagu-lagu itu dan film-film ini, kita menemukan diri kita sendiri yang pernah mencinta, pernah terluka, kehilangan, dan tetap berani merasa. Bagi gue, dunia tanpa musik bagaikan tubuh tanpa jiwa.